Selamat datang kembali di Uyi Channel. Kali ini Uyi Channel mempersembahkan alur film Shin Godzilla 2019. Kita akan melihat beberapa penjaga pantai Jepang yang terlihat sedang menyelidiki sebuah kapal pesiar yang ditinggalkan begitu aja oleh pemiliknya di Teluk Tokyo. Benar-benar kosong, bahkan para polisi ini udah mencari ke setiap sudut ruangan. Gak lama setelah itu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar yang menyebabkan kapal itu hancur. Ledakan itu juga membuat Tokyo Bay Aqualine atau salah satu terowongan bawah laut terkenal di Jepang mengalami kebanjiran. Namun yang menggenangi terowongan ini nggak nampak seperti warna air pada umumnya, melainkan malah terlihat seperti darah. Nah, setelah kejadian itu pemerintah Jepang kemudian melakukan rapat darurat. Orang-orang mengungsi, sementara pemerintah Jepang berusaha mati-matian untuk menentukan apa yang menyebabkan insiden itu terjadi. Wakil Ketua Sekretaris Kabinet yang bernama Rando Yaguchi berpendapat kalau kejadian itu mungkin aja disebabkan oleh makhluk hidup. Namun pada awalnya pemerintah menolak pernyataan itu. Mereka malah menganggap mungkin aja itu cuma gempa bumi biasa atau mungkin tabrakan antar kapal selam yang kemudian membuat beberapa pejabat menjadi kecewa karena mereka nggak nemu juga nih apa penyebabnya. Tetapi tiba-tiba sesuatu mengejutkan mereka. Sebuah laporan berita menunjukkan sebuah cuplikan yang menampilkan sesuatu kayak semacam ekor besar yang keluar dari bawah laut. Nah, ketika melihat hal itu mau nggak mau para pejabat ini percaya kalau ada spesies baru atau mungkin aja itu adalah makhluk purba yang gimana caranya bangkit kembali. Nah, di sini ada seorang investigator bernama Hiromi yang juga ikut bergabung. Setelah melihat video kemunculan makhluk itu, Hiromi mengatakan kepada semua orang kalau makhluk itu kemungkinan akan bisa berjalan dan mempunyai dua kaki. Namun sepertinya orang-orang gak ada yang percaya. Mereka menganggap kalau makhluk itu hanya bisa merayap aja. Dari sana Perdana Menteri langsung membuat pernyataan di media yang mengumumkan bahwa secara ilmiah tidak mungkin makhluk seperti itu bisa mendarat atau naik ke permukaan. Jadi dia berharap kalau semua warga bisa tetap tenang dan jangan panik. Namun di tengah pidatonya sesuatu terjadi. Tiba-tiba makhluk yang mirip ikan dilaporkan muncul dari teluk. Makhluk tersebut menyerupai hibrida antara belut morai dan juga hiu berjumbai, tetapi dengan tambahan plat punggung runcing di punggungnya dan juga sepasang kaki yang gemuk dan belum sepenuhnya tumbuh. Makhluk itu rupanya juga mengeluarkan darah dari insangnya ketika dia sedang merayap sambil bernapas. By the way, makhluk ini sudah melakukan evolusinya yang kedua. Setelah sebelumnya dia berbentuk seperti belut raksasa yang merupakan evolusinya yang pertama. Dia terlihat meronta-ronta dan menyeret dirinya sendiri menyusuri jalan-jalan di kota Tokyo. Makhluk itu juga menghamburkan semua kapal dan mobil yang menghalangi jalannya. Dia menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Bahkan makhluk tersebut juga memanjat sebuah gedung yang kemudian menyebabkan gedung itu runtuh dan meninggalkan jejak kehancuran yang sangat besar. Kemudian pertemuan pemerintah kembali berlanjut. Mereka kini melakukan persiapan untuk melakukan evakuasi demi menyelamatkan para penduduk. Dan bukan cuma itu, gedung pemerintahan yang ada di pusat kota Tokyo juga akan segera dilakukan evakuasi. Namun rupanya gubernur kota Tokyo nggak mau pergi. Dia ingin memastikan terlebih dahulu kalau para penduduk sudah benar-benar aman. Perdana Menteri kemudian mengumumkan kalau Jepang sedang dalam kondisi darurat. Dan bukan cuma itu, untuk pertama kalinya Jepang mengerahkan JSDF untuk melenyapkan makhluk tersebut. Tapi tiba-tiba apa yang dikatakan Hiromi beneran terjadi. Makhluk itu seketika berhenti bergerak dan ambruk di tengah jalan. Ternyata makhluk itu akan melakukan evolusinya yang ketiga. Dari sana dia mulai tumbuh kembali, di mana kulitnya yang kenyal itu berubah dan mengeras menjadi warna oranye yang lebih keras dan bersisik. Insangnya juga ikut menyusup dan kemudian menutup. Dan bukan cuma itu, sepasang lengan kecil juga tumbuh dengan cakarnya, dan juga kaki belakangnya juga ikutan tumbuh dalam ukuran dan kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk bisa berdiri tegak. Makhluk itu kemudian mulai melakukan penghancuran bersamaan dengan JSDF yang juga datang untuk menyerangnya. 通り本当に始めますよ。いいですね。 Namun, Perdana Menteri menolak untuk melakukan serangan. Hal itu dikarenakan masih ada orang yang belum dievakuasi. Monster itu kemudian mengaum dengan keras, dan dari sana dia kembali ke arah pelabuhan dan melarikan diri. Pasca kejadian itu, situasi mulai kembali normal. 100 orang dikabarkan terluka dalam kejadian itu. Pasukan Jepang terus mencari keberadaan dari monster itu. Mereka terus melakukan patroli di sekitar perairan. Sementara itu, Yaguchi kini membentuk sebuah tim untuk menghadapi si monster yang kapanpun bisa muncul lagi menyerang Jepang. Tim ini terdiri dari beberapa orang yang sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Rupanya salah satu anggota mengungkapkan kalau mereka berhasil mengumpulkan sampel cairan yang dikeluarkan oleh si monster, di mana cairan itu sedang diselidiki di laboratorium, sedangkan sisanya diberikan kepada pemerintah Amerika Serikat. Dilihat dari kemampuannya, makhluk tersebut sepertinya membutuhkan sumber energi yang sangat besar, dan kemungkinan cuma ada satu, yaitu fisi nuklir. Hal itu juga diperkuat oleh pernyataan Hiromi, yang mengatakan bagaimana caranya temperatur air laut bisa naik secara drastis pada saat ledakan pertama kali muncul, yang kemudian dibuktikan dengan kebocoran radiasi nuklir yang ditemukan beberapa mil dari tempat makhluk itu pertama kali ditemukan. Next, Yaguchi bersama dengan Perdana Menteri lalu melakukan rapat lagi. Di sana mereka bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat yang bernama Kayoko Eni Peterson. Dalam rapat itu, Kayoko meminta Yaguchi untuk mencari seorang ilmuwan yang bernama Goromaki, di mana si Goromaki sudah melihat si monster beberapa tahun yang lalu. Nah, si Goromaki sendiri adalah sosok yang menghilang ketika kapal diperiksa oleh penjaga pantai di bagian awal film tadi. Sebelum menghilang, Goromaki sempat meninggalkan banyak sekali dokumen yang mempelajari perihal makhluk besar tadi. Goromaki bahkan sudah menamai makhluk itu sebagai Gojira atau Godzilla, yang berarti perwujudan dari dewa. Nah, di sini Godzilla adalah makhluk laut purba yang secara nggak sengaja mengkonsumsi sisa bahan radioaktif, di mana 60 tahun yang lalu bahan-bahan itu pernah dibuang ke laut secara ilegal. Karena mengkonsumsi limbah berbahaya tadi, makhluk
itu dengan cepat bermutasi dan menjadikannya sangat berbahaya. Hal itu juga kini membuat pihak Amerika bergerak lebih cepat untuk menemukan data yang dimiliki oleh Godzilla demi untuk kepentingan mereka sendiri. Sementara itu semua orang kini mulai bingung dan bertanya-tanya, kenapa Godzilla muncul di Teluk Tokyo? Atau bahasa lainnya, kenapa Godzilla harus keluar dari dalam air? Mereka pada akhirnya menemukan kalau suhu tubuh Godzilla akan terus menurun kalau dia kelamaan di dalam air. Hal itu disebabkan oleh sesuatu seperti reaktor nuklir di dalam tubuhnya. Fisi nuklir juga menghasilkan sejumlah besar panas yang sebenarnya bisa aja didinginkan oleh duri di punggungnya. Namun karena mutasinya yang sangat cepat dan Godzilla ini menggunakan terlalu banyak energi, dengan demikian maka akan menghasilkan terlalu banyak panas bagi tubuhnya. Nah, untuk mendinginkan dirinya sendiri, dia harus nyemplung ke dalam air. Dan untuk menghangatkan kembali, dia akan naik ke permukaan. Jadi bolak-balik aja dia kayak lumba-lumba cuy. Sementara itu, berita tentang Godzilla kemudian tersebar ke publik. Di luar dugaan, ternyata banyak orang yang percaya kalau Godzilla adalah dewa yang sebenarnya. Mereka bahkan menganggap kalau Godzilla nggak boleh dibunuh. Beberapa hari kemudian, Godzilla muncul di Teluk Sagami. Kali ini makhluk itu telah melakukan evolusinya yang keempat. Dia bahkan tumbuh menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Seketika itu juga seisi kota menjadi panik dan orang-orang berusaha menyelamatkan diri. Kekuatan militer kemudian digunakan demi mencegah Godzilla melakukan kerusakan di seluruh Jepang. Namun serangan dilakukan tampaknya nggak berpengaruh apa-apa. Hal itu terlihat dari kerasnya lapisan kulit yang melindungi tubuh Godzilla. Bahkan serangan yang dilakukan oleh jet tempur, tank dan juga artileri berat juga benar-benar kayak cuma geli-gelian aja cuy.